tikungan yang sangat tajam yang hampir seluruh aparat dan penguasa sudah menempatkan pembohong sebagai pahlawan dan orang jujur menjual kebenaran sebagai pecundang. Ini titik krusial yang sangat-sangat bahaya. Kita harus berkumpul apapun resikonya. Kita harus hadapi. Katanya Raja Jawa ini pantas jadi nabi, kata mereka. Tapi ada yang menyatakan bahwa ini ada iblis yang dikirim dari neraka. Iblis yang dikirim dari neraka untuk merusak negeri ini. Dan saya berharap teman-teman ini adalah malaikat-malaikat melawan iblis itu. Dr. Suryo tidak lelah hampir 24 jam untuk berjuang, dan saya nggak tahu istrinya ngomong apa. Ya, yang kedua Dr. Tipa, seorang perempuan yang sangat tangguh dengan berbagai tantangan. Dr. Rismon tahu-tahu muncul dari Jepang datang ke Sumatera Utara, diterbangkan memperbaiki Jawa. Kemudian ada Pak Rizal Fadila, kita tahu ini adalah pejuang dari dulu, tidak pernah kendor apapun. Ibu Kurnia, perempuan tangguh. Egy Sudana, saya hanya penggembira di luar. Dan kita semua akan ada di belakang bapak-bapak. Insya Allah, bapak jangan kendor satu senti pun. Ijazah palsu, menurut saya ada 5 kebohongan yang mau disembunyikan oleh mereka. Bukan hanya Jokowi. 1, kebohongan identitas diri Jokowi sendiri, itu yang dia paling takutkan terbuka. Identitas diri kan kita tahu ceritanya sebenarnya. Dan kalau ini terbuka, maka kita tahu siapa yang membentuk Joko Widodo sebenarnya. Saya pikir publik udah paham. Yang kedua adalah kepalsuan dan kebikin kepalsuan putranya yang menjadi wakil presiden. Itu juga kalau ini terbuka, ini akan terbuka siapa dia sebenarnya, dan kepalsuan terhadap dinasti ini akan terbuka semua. Ketiga adalah kepalsuan pemilu yang sudah dilakukan oleh dia, itu juga akan terbuka. Kebohongan itu akan terbuka. Yang keempat adalah kebohongan korupsi yang ribuan triliun, itu akan terbuka. Ribuan triliun korupsi yang terjadi selama rezim Joko Widodo. Yang ini adalah kebohongan tukang-tukang survei yang sekarang jadi komisaris BUMN di mana-mana. Jadi kita akan membongkar 5 kebohongan. Jadi jangan heran bahwa musuh kita banyak sekali, karena banyak sekali yang terancam. 5 kebohongan tadi saya ulangi: kebohongan identitas pribadi Joko Widodo, kebohongan terhadap putranya yang jadi wakil presiden, kebohongan pelaksanaan pemilu selama ini, kebohongan korupsi ribuan triliun, dan kebohongan survei-survei yang dilakukan selama ini. Ini 5 kebohongan. Nah, yang akan ditutupi sebenarnya. Jadi memang musuh kita sangat-sangat berat, karena penikmat kebohongan ini itu mulai dari istana sampai kelurahan. Di posisi seperti ini, saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia 3 hal. Mari kita turun semua untuk membela kebenaran ini dan menggusur kebohongan yang hanya dilakukan oleh satu keluarga dari Solo. Masa kita kalah? Itu komandannya. Yang lain itu anak semua. Nah, saya pikir bapak-bapak jenderal pasti mendidih mendengarkan masa kita kalah sama satu dinasti yang tidak jelas. Ya. Yang kedua, kepada seluruh aparat, berhentilah aparat hukum menjadi pelindung daripada
raja bohong ini betul-betul adalah hati nurani kalian. Saya berharap 3-4 orang yang pernah jadi pelaku utama ke raja bohong ini mengakulah. 2-3 orang saja mengaku, saya pikir Anda akan jadi pahlawan menyelamatkan bangsa ini. Jangan sembunyikan terus. Yang terakhir kepada Presiden Prabowo, kalau tidak mampu memihak kepada kebenaran, minimal Bapak diam saja, nggak usah melindungi. Kalau memang tidak mampu, karena sering sekali ada kode-kode dari Solo itu langsung letoi lagi. Percayalah, kalau Bapak membela kebenaran, rakyat akan ada di belakang Bapak. Tapi apabila Bapak takut terus dari raja bohong, maka batas rakyat juga ada sabarnya. Kami masih menaruh harapan pada Bapak, tapi rakyat juga ada batasnya. Kalau raja bohong ini selalu diistimewakan, maka rakyat akan keluar dengan hati nuraninya. Hari ini titik tikungan yang sangat tajam kepada seluruh rakyat Indonesia, bersatulah menggusur raja bohong ini untuk menyelamatkan negara. Coba kita lihat, mulai kemarin di Aceh coba diganggu oleh menantunya, di Papua dia coba ganggu lewat lewat oligarkinya dan lewat yang memberikan raja Jawa, yaitu Bahlil. Jadi semua tinggal menunggu waktu akan dihancurkan oleh mereka kalau kita diam. Saatnya melawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.